140 tahun, seorang pria terjebak ke dunia murim. Ia hanya dibekali buku martial art dan sistem. Saat mencapai Supreme Sword Emperor, ia dikembalikan ke bumi dengan keadaan bumi yang sudah berubah. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Cha Xinyeon mulai mencari tahu tentang retakan yang ia lihat di beberapa dungeon. Di lain sisi, fenomena para monster keluar dari dalam dungeon mulai terjadi. Sang Dewi kemudian muncul dan memberi peringatan kepada manusia akan bahaya. Setelah itu, konferensi pers diselenggarakan Guild Dawn. Salam semuanya, namaku Jeon Junho, Guild Master dari Dawn. Sebelum kami memberitahukan sesuatu yang penting, kami ingin menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu. Belakangan ini terdapat banyak kerusakan di seluruh negeri yang disebabkan oleh Dungeon Break, yaitu fenomena keluarnya monster dari dalam dungeon. Ditambah lagi populasi munculnya keberadaan monster mutan baru-baru ini. Monster-monster mutan tersebut tidak menjatuhkan batu monster, sehingga krisis ekonomi besar akan segera melanda. Saat ini seluruh dunia mengalami masalah yang sama. Korea sendiri secara aktif sedang berusaha untuk memecahkan masalah ini dan menyerukan penyatuan guild dan sistem guild bipolar. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada konferensi kali ini. Banyak reporter yang bertanya, apa itu kesepakatan kalian dengan Twilight? Apa kalian tidak berniat untuk bergerak sendiri? Bagaimana tanggung jawab Hunter karena telah gagal melindungi orang-orang? Mereka pergi meninggalkan konferensi. Xinyeon sudah menunggu di lobi. Terima kasih atas semuanya. Jihye bilang, bukankah kau bilang hari ini tidak bisa datang? Kau benar, tapi aku telah menerima panggilan dan ingin menyampaikannya padamu. Guild Master Skyward telah datang menemuiku dari Cina. Flashback pembicaraan Xinyeon bersama Lin Mei. Untuk apa kau menemuiku? Aku dengar ada masalah mendesak. Lin Mei sambil ketakutan bilang, aku datang karena ingin meminta bantuanmu. Tolong hadiri pertemuan dengan Amerika Serikat sebagai perwakilan Cina. Saat ini tidak ada hunter kuat yang dapat mewakili Cina. Ditambah lagi hunter yang hadir adalah salah satu yang disebut sebagai hunter yang terkuat di dunia, Alex Winchester. Xinyeon menjawab, itu tidak ada hubungannya denganku. Kalau kau terus bicarakan hal yang tidak penting, aku akan pergi sekarang. Lin Mei teriak, kami akan memberi semacam keuntungan pada Korea, pertukaran informasi maupun kerjasama resmi. Cina akan berbagi manfaat dengan Korea atas apa yang telah kami peroleh. Mendengar itu dalam hatinya Xinyeon bilang, tidak buruk juga. Kalau begitu aku akan memanfaatkan ini dengan sepenuh hati. Baiklah, aku akan membantumu. Xinyeon menceritakan itu pada Jihye, jadi untuk sementara aku akan pergi ke Cina. Kemudian beberapa waktu berlalu, Xinyeon pada akhirnya menemani Lin Mei. Lin Mei bilang, Alex membuat permintaan untuk bertemu secara langsung dengan hunter hebat, hanya dengan satu sekretaris dan asisten saja. Xinyeon bilang, jadi aku akan menjadi sekretarismu. Tidak, tentu saja yang akan menjadi sekretarismu itu aku. Tak lama Xinyeon merasakan hawa kekuatan yang datang, kedengarannya akan menyenangkan. Di sana Alex memasuki ruangan. Senang bertemu denganmu. Aku Alex Winchester. Dia asisten pribadiku, Barbara Allen. Namaku Cha Xinyeon. Dia Lin Mei, sekretaris sementara aku. Tunggu, Cha Xinyeon, bukankah kau hunter Korea? Kenapa kau ada di sini? Padahal aku harus berbicara dengan perwakilan Cina. Apa tidak masalah orang dari negara lain mendengarkan percakapan ini? Lin Mei bilang, tentu tidak masalah. Xinyeon kesal, kalau tahu jadinya akan merepotkan begini. Aku tak akan datang ke sini sejak awal. Silahkan bicara saja sesuka kalian. Alex memulai obrolan. Kalian pasti khawatir soal Dungeon Break yang terjadi baru-baru ini. Meski terdapat perbedaan di berbagai negara, tapi jika bahan bakar murah dan non-polutan seperti batu monster menghilang di masa depan, akan terjadi dampak ekonomi yang sangat besar. Sederhananya, kami telah menemukan cara untuk mengatasi masalah tersebut. Lin Mei sontak heran. Apa maksudnya? Lebih tepatnya kami punya satu hipotesis, tapi kemungkinannya cukup tinggi. Hasil uji terkini membuatnya menjadi lebih jelas.
Kalau begitu itu tidak bisa dikatakan sebagai solusi yang nyata. Jadi apa alasan sebenarnya kau datang menemui kami? Kami menyimpulkan bahwa kekuatan Cina diperlukan untuk mewujudkan kemungkinan tersebut menjadi nyata. Lebih tepatnya beberapa hunter Cina, terutama orang seperti dirimu. Bukankah sebelumnya aku sudah bilang, aku ingin bertemu hunter hebat? Kau pikir aku tidak tahu orang seperti dirimu, Lin Mei? Jangan berpura-pura bodoh, kita berdua adalah kultivator. Alex mengeluarkan kekuatan murim. Dalam hatinya Lin Mei heran, kenapa orang Amerika menguasai teknik kultivasi Heavenly Martial Origin? Mendengar semua itu, Sineon berkata, jika aliran pembicaraannya sudah mengarah ke sana, sepertinya aku juga harus bergabung. Dari ucapanmu yang barusan, sepertinya kau butuh seorang returner. Aku akan merasa sedih kalau aku dikucilkan begini. Sineon juga mengeluarkan kekuatan murimnya. Alex heran. Jadi kau juga seniman bela diri, kenapa kekuatanku tidak beresonansi denganmu? Sineon menjawab, aku tahu kau terkejut. Resonansi timbal balik antar pengguna teknik Cultivation Heavenly Martial Origin dapat disembunyikan. Lagi-lagi Alex heran, aku belum pernah bertemu dengan orang yang beresonansi denganku sebelumnya. Tapi ucapanmu soal ranah itu tidak dapat diterima. Buktikan kemampuanmu kepadaku sekarang. Kalau kau cukup hebat untuk menyembunyikannya, maka kemampuanmu juga harusnya hebat. Dengan begitu, aku tak akan mempermasalahkan meskipun kau bukan hunter dari Cina. Sineon balik menantang. Siapa takut? Lin Mei, pinjamkan padaku dungeon terdekat. Mereka berdua kemudian memasuki sebuah gate dan siap bertarung 1 lawan 1. Sineon bilang, aku tidak yakin apa kau sungguh bisa mengukur kemampuanku. Izinkan aku untuk memperkenalkan diri sekali lagi. Namaku Alec Winchester. Dalam murim, aku juga disebut sebagai Heavenly Demon. Kekuatan demonic martial art keluar dalam tubuhnya. Sineon hanya tertawa. Aku sudah menduga kau punya nama yang bergenre fantasi karena kau adalah orang barat. Tidak hanya dari murim, kau juga merupakan Heavenly Demon. Alex terus mengeluarkan kekuatannya. Entah bagaimana semuanya berubah menjadi seperti ini. Tapi ini adalah satu-satunya tempat yang tidak memiliki bias terhadap orang asing dan orang dengan warna kulit berbeda. Aku memanjat hingga ke posisi ini dengan membunuh sesama anggotaku. Karena seperti itulah tempat bernama Kultus Demonic. Sineon meledek mendengar ocehannya. Anggota kultus demonik itu, orang-orang yang mendatangiku dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Lega sekali rasanya setelah aku menghajar mereka semua. Majulah, aku akan membiarkanmu mengeluarkan 3 gerakan. Alex termakan provokasi. Terima kasih untuk itu. Dengan kecepatannya Alex maju menyerang. Ia memberi pukulan. Pukulannya bisa ditahan Sineon. Sineon hendak membanting tangan Alex. Alex segera melepaskan diri, bertumpu merubah arah dan siap memberi tendangan. Sebuah ledakan terjadi. Sineon berhasil menangkisnya, lalu balik memberi tinju. Alex menangkis pukulan Sineon. Dengan satu tangan Alex siap menyerang. Sineon lagi-lagi bisa menghindar. Sineon mempersiapkan sebuah serangan. Kau melakukannya dengan baik. Satu hantaman mendarat di tubuh Alex. Alex tubuhnya terpental. Ia langsung berdiri. Lumayan juga. Aku bisa mengerti kenapa kau sangat percaya diri. Tidak kusangka bisa bertemu seniman bela diri yang hebat secara langsung. Sineon bilang, apa kau puas dengan hasil ini? Alex berkata, dalam hal proses negosiasi, aku sangat puas, tapi aku kecewa untuk mengakhirinya di sini karena aku sudah merasa cukup panas sekarang. Apa kau pernah dengar ranah dalam seni bela diri yang disebut dengan Mind Sword? Alex mengeluarkan kembali kekuatannya. Sineon yang terkena energi itu heran. Aku sengaja meleset. Aku cuma ingin menunjukkan padamu bahwa aku ingin bertarung dengan serius. Sineon hanya geleng-geleng kepala. Bukan seperti itu. Kemudian Sineon mulai mengeluarkan kekuatannya. Hei Junior, jangan berlaga mengajariku cara menggunakan Mind Sword. Di sana Sineon mengeluarkan Mind Sword dengan 1000 pedangnya. Inilah Mind Sword yang sesungguhnya.
Melihat semua itu, Alex langsung berlutut. "Bolehkah aku memanggilmu senior?" Sinion menjawab, "Inilah perbedaan level kita. Meskipun butuh waktu lama bagimu untuk menyadari kenyataan, kali ini aku akan menunjukkan kebaikan padamu. Jadi mulai saat ini, perlakukan aku sebagai seniormu. Mari kita bicarakan yang tadi. Jadi apa solusimu soal masalah kekurangan batu monster?" Alex bilang, "Kami merencanakan sebuah proyek yang mengikuti teori bahwa batu monster adalah esensi dari monster." Tunggu, bukankah esensi adalah hasil dari monster magicial yang mengumpulkan energi selama 2000 tahunan? Alex mengeluarkan satu batu monster. Itu benar jika memikirkannya dari perspektif Morim. Meskipun cara pembentukan dan wujud mungkin berbeda, namun yang serupa adalah keduanya mengandung energi monster. Artinya kami akan membuat esens dengan mayat monster mutan. Sinion masih bingung. Bukankah itu sama saja seperti mengekstrak energi dari seniman bela diri yang sudah meninggal? Kau benar, apa ada yang aneh dengan itu? Lagi pula terdapat Emerald Blood Demonic Art yang bisa menyerap energi dari mayat dan teknik Grid Energy Absorption. Itu sebuah teknik dalam seni demonic art. Proyek ini mirip dengan itu. Sinion bilang, "Itu memang bisa dilakukan oleh Heavenly Demon, tapi aku tak yakin kau melakukannya demi manusia." Alex bilang, "Tidak semua orang di kultus demon itu jahat dan barbar." "Baiklah, aku mengerti. Ayo kita kembali sekarang. Kita harus menyelesaikan negosiasi kita." Setelah itu perjanjian tercipta. Sinion bilang, "Lin Mei, aku memutuskan untuk bekerja sama dengan Amerika secara pribadi. Tidak perlu khawatir, aku tidak benar-benar mencampakkan kalian." Alex membacakan rincian dari isi perjanjian. Simpulannya, kami akan menjadi wakil developer. Jadi pembagian keuntungannya adalah 50-50. Terlebih lagi kau punya hak eksklusif untuk ini di Cina dan Jepang. Lin Mei yang mendengar itu heran. "Tunggu, itu berarti kalau kau menginginkannya, kau bisa mematikan pasokan kepada kami kapan saja." "Kau benar, itu bentuk kendali atas kalian." Alex bilang lagi, "Baiklah. Aku bersumpah atas namaku sendiri bahwa aku akan berusaha mewujudkan ketentuan ini. Tapi mohon diingat bahwa ketentuan ini hanya berlaku jika kau berhasil." Mereka berjabat tangan, tentu saja. Cerita berlanjut ke area San Francisco di Amerika. Sinion diajak oleh Alex ke sebuah ruangan rahasia. Tempat ini cukup besar juga. Ini adalah fasilitas penelitian terbesar di Amerika bagian barat. Kami membangunnya agar lebih kokoh untuk berjaga-jaga jika kau mengamuk di tengah-tengah. Ini juga tempat proses pembuatan esens, dan mesin di hadapanmu adalah mesin eskalator batu monster. Kalau kau meletakkan tanganmu di atas mesin ini, lalu mengalirkan energi, mesin ini akan mengeluarkan esen buatan yang terbuat dari energiku. Energinya membentuk sebuah batu kristal. Kau lihat sendiri, aku telah berhasil hingga titik ini. Sinion heran. "Tunggu, bukankah monster yang sudah mati tidak bisa mengalirkan energi di sini? Bahkan jika mereka masih hidup, mereka takkan bisa melakukannya." Alex tersenyum. "Itulah masalahnya. Maka dari itu aku mengandalkanmu." Sinion langsung kelabakan. "Apa maksudmu memberikanku masalah yang rumit? Apa kau pernah ke kuil Shaolin sebelumnya?" Alex bilang, "Heavenly Demon tidak menginjakkan kakinya di tempat seperti itu." Sinion kesal. "Apa kau tahu, di kuil Shaolin ada proses yang persis dengan metode para biksu Shaolin untuk membuat Grid Energy Pill." Sejenak Sinion teringat sesuatu. "Alex, sepertinya aku punya solusi untuk ini." Sejenak Sinion berpikir, esens buatan adalah sesuatu yang telah ada di Morim. Produk yang paling terkenal adalah Grid Energy Pill dari kuil Shaolin. Alex bilang, "Jadi ini sama seperti pembuatan Grid Energy Pill. Aku baru tahu karena saat di Morim aku tidak pernah tertarik dengan urusan paksi ortodoks. Kalau begitu, bolehkah aku membawa seorang ke sini? Dia adalah orang yang membuat prototip ini. Dia adalah seorang crafter level 70 dan seorang returner satu-satunya di Amerika selain diriku."
Kemudian orang yang dibicarakan datang. Senang bertemu denganmu. Aku Tyrone Wilson, seorang crafter. Aku sudah membawa apa yang kau minta. Sineon berkata, kalau begitu mari kita mulai. Ia mengeluarkan seekor monster dan langsung dikendalikan oleh kekuatannya. Magic ini adalah varian dari teknik energy absorption. Dengan kekuatan itu, Sineon mampu merubah tubuh monster menjadi kristal. Selesai, energinya memang terasa sedikit tidak bersahabat, mungkin karena ini terbuat dari monster. Sineon menghancurkan itu lalu memasukkannya ke dalam mesin, dan sebuah bola kristal baru tercipta. Bagus, ini berhasil. Bisakah aku melihatnya? Dengan kacamata canggihnya, Tyrone melihat batu tersebut. Aku benar-benar terkejut karena ini sangat mirip dengan batu monster sungguhan. Sampai-sampai kukira aku berhalusinasi. Sineon tersenyum. Bukankah keberhasilan itu cukup diharapkan di sini? Lagi pula aku yang membuatnya. Tyrone bilang, baiklah, kalau begitu apa kau bisa mengajariku cara menggunakan varian dari teknik energi absorption itu? Itu bukan masalah, tapi aku ini lumayan keras dalam mengajari seseorang. Kalau kau ingin belajar dariku, kau harus mampu bertahan dari latihan yang kuberikan. 1 minggu kemudian, muka Tyrone sudah babak belur. Aku akan mencobanya sekarang. Dengan monster yang sama, Tyrone menggunakan teknik absorption. Tyrone berhasil merubahnya menjadi kristal, lalu mencengkramnya dan langsung memasukkan pada mesin. Hingga pada akhirnya, ia berhasil membuat kristal yang baru. Alex bilang, rupanya kemampuanmu bukan hanya omong belaka, kau bahkan mengajarinya hanya dalam waktu 1 minggu. Sineon menjawab, lagi pula cara tercepat untuk belajar adalah melakukannya sambil dihajar. Karena kau sudah berhasil membuatnya, aku akan kembali ke Korea. Tunggu, kau sudah mau kembali? Ya, aku mau pulang ke rumah. Kalau kalian berani mengambil bagianku selama aku tidak ada, kalian akan kuhajar hingga menjadi bubur. Keduanya langsung ketakutan. Sesampainya di Korea, Sineon langsung mendatangi gedung Dawn. Jihye bilang, cepat juga kau kembali. Eunseol juga ada di sana. Sudah lama kita tidak bertemu sejak terakhir kali kau meninggalkanku. Sudah aku bilang aku harus mengurus sesuatu. Tenanglah, kita harus memberitahunya kabar baik. Cha Sineon, kita sudah membuat lambang baru untuk Guild Limitless. Bagus bukan? Ya, lumayan. Kenapa cuma itu reaksimu? Padahal kami menghabiskan waktu beberapa malam untuk memikirkan ini. Eunseol meledek, kalian terlihat kaku, apa sedang berpura-pura tidak dekat? Jihye bilang, kalau begitu bolehkah aku memanggilmu dengan nama depanmu? Sineon menjawab, tentu saja, lagi pula aku selama ini memanggilmu dengan nama depanmu. Di sela obrolan, seseorang datang. Wakil Guild Master, ada situasi darurat. Kami baru saja menerima laporan bahwa lebih dari 3 tipe monster muncul di dalam dungeon Taibaek. Jihye heran, insiden lain selain dungeon break. Ini masalah baru. Sineon bilang, apa monster itu keluar dari sebuah retakan? Kami belum yakin soal itu. Sesuatu yang perlu diperhatikan adalah bahwa ada getaran besar yang ada di dungeon itu. Getaran yang cukup besar hingga membuat para hunter yang masuk mengeluhkan sakit kepala yang parah. Sineon yang mendengar itu langsung bergerak. Kalau begitu aku akan pergi ke sana sekarang juga. Di mana lokasinya? Jihye bilang, aku juga akan ikut ke sana. Sineon menahannya lalu memberi telepati. Tidak, sepertinya Dewi terlibat dalam fenomena ini. Kemungkinan ini juga karena Skyward God. Jadi aku yang akan pergi ke sana. Tak lama Sineon langsung menghabisi para monster di dungeon tersebut. Benar-benar kacau, segala macam monster terus bermunculan. Mungkin maksud dari wahyu kedua sang dewi adalah ini. Pertama terjadi dungeon break, lalu sekarang monster-monster berbeda terus bermunculan. Apakah sang dewi dalangnya? Atau apakah ini pertanda bahwa akan ada lebih banyak tragedi di masa depan? Kemudian dari belakang retakan, Sineon melihat beberapa player datang. Ah, Guild Master Cha, sejak kapan kau tiba di Pulau Jeju? Kau bahkan masuk ke dungeon Fog Leopard.
Sineon yang mendengar itu heran. Pulau Jeju katamu, ternyata ini bukan hanya insiden yang sederhana di mana segala jenis monster bermunculan. Apakah dunia dungeon saling bergabung? Sineon bilang, aku masuk ke dungeon Taibaek untuk menginvestigasi fenomena dungeon yang janggal. Hunter lain mendengar itu heran. Bukankah itu ada di provinsi Gangwon-do? Itu tempat yang jauh dari sini. Kenapa kita bisa bertemu di sini? Ini sangat tidak masuk akal. Sineon bertanya, apa terjadi sesuatu dalam dungeon yang kalian masuki? Kami merasa dungeonnya semakin meluas dari sebelumnya. Kami juga menancapkan bendera di sepanjang jalan yang kami lalui. Tapi kami belum melihat bendera pertama dan gate-nya. Kami hanya melihat retakan itu muncul tiba-tiba. Sineon bilang, jadi kesimpulannya gate-nya menghilang. Benar, itulah sebabnya kami tidak bisa keluar. Sineon bilang lagi, seharusnya hanya ada satu gate setiap dungeon. Kurasa beberapa dungeon mungkin telah bergabung. Karena dunia tempat aku datang masih ada, sebaiknya kalian keluar lewat jalan sana. Prioritas utama kalian adalah keluar dari tempat ini. Semua player mendengar itu lega. Ia meninggalkan Sineon. Lalu bagaimana denganmu, Guildmaster Cha? Aku akan menyelidiki retakan itu. Sejenak Sineon berpikir, aku yakin penggabungan dungeon bukanlah satu-satunya hal yang sedang terjadi. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.